pada saat musim garap kita susah Pak, mau di traktor nggak bisa, pas waktu mau tanam banjir. Nah ini kan jadi permasalahan. Suatu daerah itu akan makmur asal masyarakatnya warak loh Pak. Arti wong tani, aku tukang berep Pak. Aku juga merasakan. Ajari kami untuk buka lahan. Nah gitu. Supaya ada bakar-bakar di mana? Minta tolong per hektar di Saya bodoh Pak, petani pun. Saya mewakili 16 kelompok Pak di sini. Saya ada pahit dan getirnya berunding dengan Pak Asnawi. Saatnya panen raya. Jumpa kembali Jumat Minggu di balik panen raya petani sengsara. Warga Kecamatan Air Sugian, terutama kelompok tani hutan KTH Desa Nusakarta, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sabtu 6 Februari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, telah melakukan panen raya perdana. Panen raya yang seyogyanya dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman dan Hortikultura KPTH Kabupaten Oki, Sahrul. Hadir dalam acara tersebut Camat Air Sugian Hedi Oktarisman SIP, Kapolsek Air Sugian Ibda M. Indra Gunawan SH MSI, Ketua Fraksi Golkar Sugeng, Manajemen PT BAP Yulhadi Haziz, Organisasi Kepemudaan Ikatan Keluarga Besar Warga Air Sugian Iqbas Saiful, dan para kelompok tani Desa Nusakarta. Kepala Dinas Ketahanan Pangan begitu tiba di areal pertanian, tepatnya di lahan konsesi seluas 6.000 hektar yang menjadi lahan kehidupan, Kadin langsung melakukan panen perdana menggunakan Alsintan modern. Di atas Alsintan, Kadin di Ketahanan Pangan didampingi Ketua Fraksi Golkar, Kapolsek Air Sugian, dan Kades Desa Nusantara. Usai panen raya perdana, beberapa hal yang sangat ditunggu-tunggu warga yaitu sesi tanya jawab bersama para pemangku kebijakan di Air Sugian. Baik Dinas Ketahanan Pangan, Camat Air Sugian, Kapolsek Air Sugian, anggota Dewan, dan pihak PT BAP. Warga secara spontan mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada Kadin, Polsek, dan pihak PT. Seperti dituturkan warga tani dari kelompok tani di hutan, Juremi. Dia meminta agar petani yang sudah susah jangan ditambah susah. Dia meminta solusi dari pemerintah maupun perusahaan. Selama ini petani maupun warga desa selalu was-was ketika harus menggarap lahan. Apalagi kalau ketemu aparat kepolisian. Bakar rumput dikit aja diborgol. Ini menjadi momok kaum petani Pak. Jangan dikit-dikit diintai lalu diborgol. Terus terang, inilah yang menjadi momok kami Pak, ujar Juremi. Hal senada dikatakan Suyono, yang kata-katanya lebih tertata dan tajam. Selain mengkritisi soal limbah yang bisa menjadi ancaman kehidupan warga Air Sugian, dia juga mengusulkan jika petani tidak boleh membakar rumput, dia minta ada solusinya, baik pihak PT Okipap atau BAP. Memberikan bantuan berupa racun lumpur kepada petani. Usulan itu sudah lama kami ajukan, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan sama sekali. Saya sudah cukup merasakan pahit dan getirnya mengusulkan ini, kata Sutoyo. Mulai titik 2015 terjadi kebakaran, selesai 2016 dari BAP maupun PT Oki. Setelah itu tolong diusahakan supaya ada bakar-bakar di mana. Saya maju ke distrik menghadap Pak Sobari Pak. Minta tolong per hektar di. Ketua Fraksi Golkar Sugeng berharap Kadin Ketahanan Pangan dan Kapolsek memahami kesulitan warga tani. Bisa dibayangkan mulai merintis lahan hingga menjadi lahan pertanian dan bisa panen raya. Tidaklah dimulai dari hal yang mudah. Mereka bersusah payah melakukannya.
Kalau kita buka lahan kayak gini gimana? Kan susah Pak. Kita susah Pak. Mau di traktor nggak bisa. Pas waktu mau tanam banjir. Nah ini kan jadi permasalahan. Tolong Pak ajari kami untuk buka lahan. Nah gitu. Tolong ajari kami cara membuka lahan Pak, kata Sugeng dengan kata-kata penuh makna. Ajari kami membuka lahan, artinya tidak mudah petani merintis mencetak sawah dari nol besar. Apalagi petani menggarap lahan tanpa alat modern. Mereka menggarap secara manual. Rumput tebal di traktor dengan menggunakan harness traktor tidak bisa. Digarap manual butuh waktu dan biaya. Belum selesai mengatasi rumput, musim hujan tiba dan lahan tergenang banjir. Inilah susahnya petani dan saya pernah merasakan itu. Karena saya juga petani, jadi saya sangat merasakan apa yang dirasakan warga, kata Sugeng. Kadin Ketahanan Pangan, Tanaman dan Hortikultura Zahrul menyarankan petani melakukan panen 2 kali. Caranya pasca panen langsung disemprot dengan racun pembusuk. Hal ini akan mendapat 2 keuntungan. Pertama, ngirit pupuk kimia yang digantikan pupuk organik dari pembusukan jerami. Yang kedua, traktor tempat lain bisa dialihkan ke lahan usaha karta dengan sistem rental. Kita bisa melihat keseriusan warga tani. Kalau melihat semangat bapak-bapak ini, ya bisa dibantu dengan alat-alat pertanian. Untuk saat ini semua memang sedang concern ke masalah COVID-19, kata Sahrul. Sementara Kapolsek Ersugian Ibda M. Indra Gunawan SMSI siap bersama-sama Koramil membantu petani, siap mendukung ketahanan pangan dan usaha para warga tani. Untuk kemajuan dan keberhasilan warga tani, kami siap mendukung dan membantu warga. Sebaliknya, warga juga harus mentaati apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah. Saya akan jawab seperti dikatakan Pak Juremi, percayalah, anggota Polsek Ersugian adalah anggota yang beriman dan berakhlak, kata Kapolsek yang disambut dengan tepuk tangan meriah para warga. Demikian Sumek Minggu mengabarkan dari Ersugian. Ini dari Kapolsek, dari Polsek Ersugian dan juga Pak Dan Ramil, Pak Camat selalu mendukung untuk petani. Dengan ada penyemprotan terhadap pembusukan, itu justru lebih baik, bermanfaat dan bahkan menjadi pupuk. Sekarang bagaimana? Teknologi alsin oleh pertanian ini yang harus kita harapkan sebenarnya. Ya, ada 2 alat yang bisa mampu mengatasi itu. Ya. Pertama, traktor roda 4 atau traktor roda 2, kedua kombin. Ya, begitu panen, rampaslah itu dengan kombin. Ya, kemudian lagi baru traktor ngolah. Semprot dengan pembusuk tanaman. Ya, 4 bisa. Langsung dia membusuk jadi pupuk.